Om Swastiastu. Pemirsa, Pilkada serentak tahun 2024 akan diikuti sebanyak 37 provinsi dan juga ada 508 kabupaten kota yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 27 November 2024. Bali menjadi salah satu daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak untuk memilih gubernur, bupati, wali kota beserta wakilnya. Nah, bagaimana persiapan Pilkada Bali 2024? Kita akan bahas di Talkshow Merah Putih. Tentunya sudah hadir beberapa narasumber yang akan kita ajak berbincang mengenai topik kita. Langsung saja saya sapa, yang pertama ada Bapak Idewo Agung Gede Lidartawan. Beliau adalah Ketua KPU Bali. Om Swastiastu, Pak Lidartawan, sehat selalu nggih. Sehat selalu. Nggih. Kemudian kami juga mengundang akademisi hukum dari Universitas Warmadewa, ada Dr. Iwayan Ridang SHMH. Om Swastiastu, Pak Iwayan Ridang. Sehat selalu nggih. Astungkare diberikan kesehatan. Ya, dan yang paling ujung ada Mas Sibro Mulishi atau Mas Lisi, Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Denpasar. Swastiastu, Mas Lisi. Sehat selalu ya. Bapak-bapak, ini 27 November kita akan mengadakan pesta demokrasi, hajatan lagi nih, Pilkada serentak 2024. Yang namanya Pilkada tentunya kita, atau yang namanya pesta demokrasi tentunya kita harus hadapi dengan gembira. Tidak ada sedih, tidak ada gontok-gontokan. Itu yang kita harapkan. Nah, saya ke Pak Lidartawan Niki selaku Ketua KPU Bali. Seberapa persiapannya Bali ini untuk menyelenggarakan 27 November Niki sendiri, karena kita juga sudah dalam tahapan penyelenggaraan yang Pilkada 2024 Niki sendiri, Bapak. Baik, terima kasih. Kalau di Bali memang kita sudah siapkan jauh-jauh hari. 2 tahun sebelum pelaksanaan kita sudah siapkan. Pertama masalah regulasi, tentu kita masih mengacu pada regulasi Undang-Undang 10 2016 yang tentunya menjadi dasar dalam rangka penyelenggaraan ini, dan tentu semua regulasi termasuk PKPU-nya akan muncul menjelang tahapan pelaksanaan. Berikutnya masalah anggaran, KPU Bali sudah merancang, bahkan mungkin hanya di Bali seluruh dana pilkada itu sudah siap ya, paling awal di 9 kabupaten kota dan provinsi. Jadi Bali lah yang paling pertama siap, dan sekarang sudah 100% dan sudah ada di Satker masing-masing termasuk TNI Polri-nya. Jadi Bawaslu, KPU ya, TNI Polri udah lengkap, hanya di Bali mungkin ya, di provinsinya yang sudah clear. Nah, setelah itu barulah kita SDM kita udah siapkan, seluruh staf dan para kasubag sudah lengkap ya, penyelenggara ad hoc sudah kita susun sampai ke PPS, dan sebentar lagi kita akan merekrut KPPS ya. Inilah yang nanti sedang kita umumkan dan mulai akan digulirkan. KPPS tentu menyesuaikan dengan jumlah TPS yang sekarang berada di 6.795 TPS. Kalau itu dikalikan 7 ditambah lagi 2 kali TPS, itulah yang kita perlukan untuk panitia ad hoc di tingkat paling bawah. Dan nanti Oktober ini akan kita tetapkan dan bekerja sampai selesai hajatan Pilkada 27 November 2024. Tentu kita udah siap ya, dari segala itu tentu kita sudah siap. Dan sekarang sebentar lagi tanggal 22 September ini kita akan tetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur secara serentak. Ya, untuk di provinsi 2 pasangan kemarin sudah kami nyatakan memenuhi syarat untuk administrasi ya. Tetapi nanti kita tunggu, hari ini masih berjalan. Kita sudah sosialisasikan calonnya kepada masyarakat, kemudian kita juga sosialisasikan visi misinya, dan nanti kalau tidak ada tanggapan masyarakat, artinya calon-calon kita ini sudah baik-baik saja, nggak ada masalah di lapangan dari aduan masyarakat, tentu nanti 22 kita tetapkan secara pleno intern di KPU, 23 kita undi nomor urut ya. Dan tentu setelah nomor urut ini tanggal 25 mestinya itu sudah mulai kampanye, tapi kita memutuskan di KPU Bali untuk Galungan dan Kuningan tentu tidak ada kampanye. Dalam rangka menghormati hari-hari suci kita, hari-hari nasional keagamaan yang biasanya
dari KPU RI juga kalau kita pemilu itu juga akan dikosongkan. Kita juga mencoba untuk melakukan itu dan akan berkoordinasi besok kita akan undang semua pasangan calon dalam rangka mensosialisasikan PKPU tentang kampanye dan dana kampanye. Yang nanti tentunya ini sudah mendesak sekali, hanya kita punya waktu 2 hari untuk membuat rekening dana kampanye. Ini baru ya. Draft PKPU-nya sudah ada, sedang diproses di Jakarta. Tetapi ada hal-hal yang menarik yang nanti kita akan bahas berikutnya. Yang terpenting adalah kami di Provinsi ini sudah siap untuk pemilu ya. Tinggal menunggu kesiapan masyarakat kita setelah kampanye ini ya, kemudian baru melakukan pemilihan. Saya pikir itu dari Ya, baik. Bali. Berarti ini Provinsi Bali sudah benar-benar siap untuk melaksanakan hajatan Pilkada atau Pesta Demokrasi 27 November nanti, Pak Lidarawan. Ya, siap lahir batin. Ya. Lahirnya sudah siap, Ya. batinnya anggaran sudah siap semua. Baik, Apalagi sebenarnya. Nah, ini anggarannya sebenarnya berapa jumlahnya untuk Provinsi Bali ini sendiri? saya tidak tahu, tidak persis ini ya. Ya. Sudah ingatan saya mungkin sudah ini di 155 miliar itu karena kita juga membiayai sebagian dari kabupaten kota. Baik. Jadi dana untuk anggaran ad hoc, jadi PPK PPS itu kami tanggung seluruhnya. Baik. Baik itu Badung yang punya uang banyak, kemudian Bangli yang uangnya sedikit, kita tanggung semua. Baik. Jadi seluruh honor panitia ad hoc kita tanggung ya sampai di PPK dan PPS. Untuk KPPS-nya nanti sudah ada anggaran di masing-masing kabupaten kota. Ya, baik. Saya ke Pak Wayan Rideng. Pak Wayan, Iya. ini ada yang menarik sekali ketika Ketua KPU menyampaikan bahwa ini ada tanggapan masyarakat. Seberapa besar pengaruhnya tanggapan masyarakat terhadap tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024 ini sendiri? Baik, tentu rasa optimisme gitu tinggi kita ada, apalagi tadi sudah dipaparkan oleh Pak Ketua KPU Bali, Gong Lindartawan. Oleh sebab itu optimis ini mudah-mudahan memberikan sebuah inspirasi sebagai sebuah kesuksesan dalam pelaksanaan pilkada. Karena pertama tadi disampaikan secara skala dan niskala, bolehlah dikatakan demikian, dari berbagai aspek sudah siap. Tinggal sekarang menyangkut terhadap tahapan-tahapan berdasarkan area. Nah, berkenaan dengan apa yang disampaikan tadi, urgensi daripada masukan masyarakat ini sesuatu yang penting. Karena pertama kalau kita lihat dari rule of the game-nya adalah tahapan yang mesti diatur dalam jadwal tahapan daripada proses Pilkada serentak 2024 ini. Oleh sebab itu setiap tahapan mengandung makna dan peran penting. Ketika itu tidak dilalui tentu ada proses yang cacat secara hukum. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat sisi makna tahapan ini sebagai bentuk partisipasi masyarakat diberikan ruang keran seluas-luasnya dalam tahapan Pilkada serentak ini menyangkut terhadap proses daripada para peserta terutama dari partai politik yang telah mendaftarkan pesertanya calon gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil kota dan bupati, wakil bupati. Artinya di sini masyarakat diberikan ruang seluas-luasnya, bisa menyampaikan katakanlah masukan, saran, termasuk catatan-catatan penting sehingga nanti jangan sampai di kemudian hari ketika proses sudah selesai katakanlah bakal calon ditetapkan oleh ketua KPU atau penyelenggara, ada persoalan yang barangkali itu mengganjal terhadap personal atau individu daripada pasangan calon. Ini akan bermuara kepada aspek hukum menyangkut terhadap bagaimana kesahan daripada para calon ini ketika sudah proses dilalui tetapi ujung-ujung di akhir ada persoalan individu yang barangkali belum clear betul terhadap keberadaan di calon itu. Katakanlah berbagai hal. Nah, ini penting, oleh sebab itu kita berharap kepada masyarakat, halayak ramai, publik, tentu tahapan yang diberikan, ruang-ruang yang dimaksimalkan untuk partisipasi masyarakat, mari kita lakukan sehingga nanti para penyelenggara supaya tidak ada dusta di antara kita, katakanlah demikian, ada hal-hal yang barangkali menjadi catatan dianggap
penyelenggara tidak independen, kemudian Bawaslu tidak melakukan peran, dan juga peserta pemilu menghibur masyarakat, tidak lagi ada sebuah jawaban-jawaban yang demikian, Pak. Itu barangkali yang bisa kita sampaikan. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi, kita rehat sejenak. Bagaimana Bali memilih persiapan Pilkada 2024 akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Kita masih di Talkshow Merah Putih. Bagaimana persiapan Pilkada Bali memilih, persiapan Pilkada 2024 tentunya. Saya ke Pak Lindartawan kembali, partisipasi masyarakat. Ini kita kembalikan lagi nih kepada masyarakat. Sebenarnya berapa target partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 ini sendiri dari KPU Bali, Pak Agung? Baik. Jadi kita sudah pernah melaksanakan Pilkada serentak 2020 kemarin waktu pandemi ya. Di pandemi itu adalah partisipasi tertinggi pilkada ya. Jadi karena di situ 75%, kemudian kemarin itu tanpa Buleleng, Gianyar dan Kelungkung. Karena itu belum waktu itu. Dan sekarang pilkada serentak Buleleng itu penyumbang partisipasi rendah ya. Maka itu saya bertahan di 75%. Dan target ini saya kira realistis karena waktu Pileg kemarin, Pileg Pilpres itu kita sudah nyampe 83% lebih, lebih target yang kita pasang. Dan juga kita juga satu-satunya KPU di seluruh Indonesia yang tidak ada PHPU di Mahkamah Konstitusi. Itu artinya bahwa target yang kita tuju untuk di Pilkada serentak ini ada dua juga sama. Partisipasi pemilih 75% dan tidak ada lagi ke MK. Kita selesaikan di masalah pemilu. Nah harus dibawa ke MK. Nah itu, mengejar partisipasi ini tentu kita ya harus fight ya. Karena apa? Karena kalau pilkada itu biasanya yang jalan itu kan hanya tim sukses sama pasangan calon gitu ya, tim pemenangan lah ya. Ya kalau pileg itu biasanya banyak ya, sampai personal yang caleg-caleg itu dia bergerak. Jadi memang biasanya pileg itu jauh lebih tinggi daripada pilkada. Ya, saya pikir kita sudah upayakan semua bahkan di bulan ini. Jadi semua media ada KPU Balinya, ya. Jadi kita sudah luar biasa secara masif kita ini kan, dan di Bali TV kita juga udah dialog interaktif. Kemarin Pak John yang terakhir, yang pertama saya itu dalam rangka sekali lagi memborbardir semua segmen kita. Dan sebentar lagi kita akan merekrut relawan demokrasi dari 11 segmen ya, yang termarginalkan, perempuan, disabilitas, semua kita sasar ya, sehingga nanti diharapkan target 75% itu bisa kita capai. Jadi bisa dikatakan upaya-upaya dari KPU Provinsi Bali untuk sosialisasi pilkada ini sendiri sudah gencar dilakukan. Sudah. Bahkan kita di tingkat PPK itu di Jembrane, kemudian di beberapa kabupaten ada yang kirap, ada yang sosialisasi dengan pagelaran kesenian. Bahkan kita juga merubah ya pola komunikasi yang terjadi, yang biasanya diskusi-diskusi dalam ruangan itu kita udah robah. KPU Bali sekarang setiap 2 hari 3 hari sekali bikin produksi TikTok. Ya, TikTok, kemudian IG. Jadi ya, platform media sosial ya, semuanya dipakai. Kita tahu 56% itu sudah milenial. Ya, maka itu sebenarnya kalau teman-teman nanti para kandidat ini mau, saya memang mengharapkan supaya Denpasar Badung ini udah berhenti aja pakai baliho. Ya. Kenapa? Karena memang anak-anak sudah minta begitu, masyarakatnya udah nggak pengen dipasangin baliho gitu. Baik. Karena lebih enak dia langsung ada di genggamannya dia. Dan itu tidak membuat sampah yang sampai saat ini untuk pileg saja. Berapa ton sudah masih tidak bisa diolah untuk apa. Baik, calon sudah ada di genggaman kita. Itu intinya ya. Saya ke Mas Lisi. Mas Lisi selaku Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Denpasar. Jadi kalau kita berbicara KPU Bali menargetkan ada 75% partisipasi, tingkat partisipasi masyarakat ini sendiri. Seberapa siap Denpasar untuk memilih gubernur dan juga wali kota? Ya,
Untuk Kota Denpasar, KPU Kota Denpasar itu menargetkan kita sama dengan KPU Provinsi. Ya. Kita segera sejajar, yakni 75%. Namun dengan beberapa upaya-upaya sudah kami lakukan dan kita sudah melakukan pemetaan. Mengingat Denpasar ini sebenarnya juga salah satunya penyumbang partisipasi rendah juga selain Buleleng. Ini kita juga melakukan pemetaan. Yang pertama terkait dengan kita menekan partisipasi golput ini. Salah satunya dengan relawan demokrasi apa yang disampaikan Pak Ketua KPU Provinsi Bali itu seiring seirama dengan kami, kita juga melakukan upaya-upaya pendekatan ke semua sektoral. Jadi ke semua elemen masyarakat, termasuk tentunya dalam waktu dekat ini kan kita mau menentukan dan melakukan penetapan daftar pemilih tetap. Jadi kita di sini melibatkan semua unsur masyarakat, mulai dari teman-teman di warga adat, warga desa, dan juga seluruh teman-teman anak muda, karena 60% pemilih kita di Denpasar itu adalah kaum produktif, yakni 60 tahun ke bawah. Maka dari itu kita KPU Kota Denpasar itu melakukan pendekatan dengan berbagai metode. Metode yang pertama, selain kita melibatkan mereka menjadi agen-agen kami, untuk memberikan edukasi dan pendidikan politik kepada masyarakat, tentunya juga kita mengajak mereka berpartisipasi untuk juga memberikan motivasi juga kepada kawan-kawannya. Salah satunya ini seperti kelompok termarginalkan atau kelompok-kelompok pemusik, sehingga kelompok-kelompok pemusik ini dengan kita menata dan kita juga memastikan mereka sudah masuk ke dalam daftar pemilih, dan juga kita memastikan mereka juga akan mau menggunakan hak pilihnya mereka. Mendorong mereka untuk menjadi pemilih cerdas supaya mereka juga tidak terpengaruh dengan anekdot-anekdot bahwa paslon kami tanpa kami itu sudah pasti menang, atau paslon kami tanpa kami juga akan menang. Nah, ini tentunya anekdot-anekdot seperti itu kita menjadikan salah satu upaya untuk mencerdaskan kawan-kawan mereka, sehingga program visi misi, program kerja, dan juga rekam jejaknya kita menjadikan salah satu media kepada kelompok-kelompok yang terutama yang kelompok-kelompok muda. Barangkali seperti itu. Ya, ini termasuk juga apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua KPU, rencana untuk pengurangan baliho itu juga menjadi perhatian di Pil Wali Kota di Denpasar? Siap, tentunya kita akan mengikuti arahan apa yang disampaikan oleh KPU. Tentunya ini nanti akan kita melibatkan tim paslon sesuai dengan draft itu, kalau nggak salah di pasal 4 ayat 5 itu adalah merupakan bagian daripada memperhatikan dan mempertimbangkan usulan dari paslon. Tentunya kami akan memberikan masukan untuk mengurangi dari sampah plastik itu. Baik, baik. Pak Wayan Ridang, ini ada yang menarik sekali. Rencana pengurangan baliho mendorong green election dalam pilkada di Bali ini sendiri, ini menjadi perhatian yang sangat luar biasa sekali. Saya pikir sesuatu yang brilian ini dalam kerangka bagaimana Bali, kalau tadi Pak Agung menyampaikan akibat dari baliho dan alat peraga lainnya kan bermuara kepada adanya sampah ya. Kalau di era digital tentu sampah dalam bentuk fisik ya, tentu akan tidak mengotorkan, akan tidak menjadi beban. Suatu yang baik, dan ini perlu disosialisasikan sedemikian rupa sehingga pasangan calon dan terutama ini para tim suksesnya jangan sampai ada sebuah pemikiran tanpa baliho kurang keren gitu Pak Agung. Nah ini harus di mindset sedemikian rupa sehingga yang pertama ini memudahkan dan tepat sasaran kepada katakanlah tadi dikatakan sekitar 50% lebih anak muda yang setiap hari setiap menit tanpa melepaskan gadgetnya masing-masing, tentu ini akan bisa memudahkan dalam kerangka untuk mensosialisasikan para pesertanya. Yang kedua juga Bali sebagai daerah pariwisata, tentu ajang-ajang perhelatan pilkada harus sebagai bonus dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata. Ini penting juga. Yang ketiga juga tentu akan memberikan sebuah edukasi kepada para generasi muda kita sebagai legacy bahwasanya
tahapan pilkada apapun namanya dalam proses demokrasi yang di dalamnya sering terjadi dengan pemasangan baliho, apakah di jalan, apakah merintang jalan yang acap kali juga akan mengakibatkan terganggunya ketertiban umum. Ini sudah terbius demikian rupa sehingga menjadi sebuah kebutuhan kepada katakanlah masyarakat luas ketika menginginkan para pesertanya untuk dilihat apa sih program visi misinya sehingga sangat gampang dia menentukan pilihannya. Ini sesuatu yang baik juga, apalagi tadi Pak Agung juga menyampaikan terobosan-terobosan ini perlu dimasifkan dan bila perlu Pak Agung saya merekomendasi untuk buat aturan main. Tentu dengan kesepakatan para kandidat sehingga bagi dia yang melanggar tentu melanggar kesepakatan dia. Berarti dari aspek hukum maka bermuara kepada aspek sosial dan aspek hukum. Artinya dia yang mulai, dia yang melanggar sesuatu yang bakaring memberikan penilaian kepada pasangan calon. Aturan itu. main seperti apa yang diharapkan nih? Ya tentu kalau bisa jika lagi berupa sebuah himbauan, tetapi sebagai sebuah kesepakatan bila mana itu tidak dilakukan tentu akan juga melanggar sebagaimana kesepakatan dan bila mana perlu tegas sanksinya. Kira-kira seperti itu. Baik, sanksinya yang harus tegas. Nah ini mendorong green election dalam pilkada kepada paslon Pak Agung Drita Tarawan. Iya, saya sudah mendekati ya pasangan calon dan bahkan pada saat press conference ini teman-teman media juga meliput semua kemarin ya. Ditanyakan apakah dukungannya, mereka berdua mendukung ya. Mendukung untuk melakukan ini. Kalau saya mapping Bali itu yang infrastrukturnya sudah bagus untuk pertama sinyal handphone, kemudian ada videotron, kemudian ada billboard, itu adalah Denpasar Badung. Maka itu sebenarnya kita pakai pilot project untuk program nasional malahan ini adalah sebenarnya Denpasar sama Badung. Mudah-mudahan saja para kandidatnya nggak nolak gitu loh. Karena kalau nolak ini ya masyarakatlah yang tahu ya. Siapa yang betul-betul menjaga Bali, KPU yang menjaga Bali ya. Saya ingin menjaga Bali betul karena kita sudah darurat sampah. Yang kedua dari segi infrastruktur Bali udah mau memenuhi. Ya kecuali ya Bangli itu yang belum ada billboard yang banyak, oke lah. Kami tidak melarang, kami tidak ingin mengurangi kesempatan untuk berkampanye. Cuma kita alihkan saja. Kenapa nggak kita pasang di Videotron? Ya, kami yang bayarin karena kita yang akan melakukan. Jadi nggak usah. Kalau menurut saya, ya calon-calon gubernur, bupati ini semua sudah terkenal. Nggak ada yang baru kemarin sore gujuk-gujuk mungkin ya. Ada dari kalangan yang tidak pernah di politis langsung muncul jadi kandidat. Itu nggak ada. Sehingga mestinya teman-teman ini sudah mulai berpikir. Pertama menjaga Bali. Kedua masyarakatnya udah nggak senang masang baliho. Banyak jeleknya dari baiknya. Nimpa pohon, robek, ditambahkan di awalan jadi dirobek. Semua bingung nyari siapa perobeknya. Apalagi sekarang ini PKPU itu masih memberikan kesempatan 200% dari jumlah yang kita fasilitasi. Mereka bikin. Susah nggak? Susah banget. Pertama, Bawaslu akan ngecek yang mana yang betul-betul 200% itu. Kalau dia bikin 300% melanggar. Yang mana melanggar? Ya harus dicek. Yang mana di stempel KPU susah banget ya. Jadi saya ingin mengajak mereka itu mulai berpikir. Orang di belahan bumi sebelah sudah berpikir AI, artificial intelligence. Bagaimana saat tidur di rumah ada orang bersosialisasi di sana menjelek-jelekan orang lain, menyangkut nama saya. Mereka sudah berpikir gitu, kita masih baliho aja gitu. Padahal anak-anak muda udah bilang, Pak Ketua, kenapa nggak saya dibikin video pendek 2 menit saja? Dia memaparkan kenapa dia harus dipilih. Saya akan ginikan Bali, saya sudah lakukan ini. Pilih saya, Bali akan saya. Kan lebih bermanfaat untuk edukasi daripada inti isi demokrasi itu, bukan euforianya begitu. Dan tak ada yang lihat. Bahkan malu mereka melihat baliho langsung nabrak karena kecepatan tinggi. Nabrak. Ini udah nggak ada manfaatnya kalau menurut saya. Ya, malahan balihonya murah. Ongkos pasangnya yang mahal, ditambah lagi ongkos-ongkos apa, ada apa gitu kan, itu yang mahal. Baik. Nanti kita akan bahas lagi nih. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.
Ya, terima kasih. Kita masih di Talkshow Merah Putih Bali Memilih persiapan Pilkada 2024 tentunya. Pak Agung Lidartawan, ini yang menarik sekali. Ini yang harus mungkin ini yang terbaru dan mungkin menjadi influence bagi daerah lainnya. Bali yang akan berencana pengurangan baliho, kemudian mendorong green election dalam Pilkada ini sendiri. Ya, jadi memang kita di Bali ini kita sudah punya wilayah kecil, ya, sempit, di mana-mana sudah diusir orang buang sampah. Sementara KLH nggak boleh buang sampah limbah kemarin itu. Ini belum lagi yang kemarin sosialisasi. Kalau dihitung itu jumlahnya luar biasa. Ya. Itu yang kita harus pikirkan sama-sama. Bukan hanya mau jadi menang karena harus dipasangin baliho. Ini harus sudah mulai paradigmanya dirubah. Dan kalau kita menunggu PKPU atau undang-undang, ini susah. Karena apa? Karena Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Mungkin kalau kita perlakukan semua di seluruh Indonesia enggak mungkin. Karena di Papua itu sinyal internet nggak ada. Ingat? Ini masih lama. Apakah kita harus menunggu? Enggak lah. Daripada kita menunggu begitu, sudah tidur-tidur kita ada sampah plastik semua di atas kepala kita. Baik. Nah, jadi itu kita pakai cermin dan ini juga sekali lagi saya tidak mau meremehkan teman-teman calon. Kalau calon nggak mau, mau apa saya? Tapi saya ingin menyampaikan apa aspirasi masyarakat itu kepada para kandidat. Kalau para kandidat besok tidak menyetujui, ya mau lagi kembali aja pasang baliho nggak apa-apa. Ini gimana lagi? Karena yang namanya undang-undang baru boleh digugurkan oleh kesepakatan para pihak. Ya, kesepakatan para pihak yang nanti ditulis dalam sebuah kesepahaman itu harus ada sanksinya. Ya, kalau nanti memang mau disepakati, sanksinya KPU menurunkan. Nggak usah lagi pakai Pol PP, karena kalau Pol PP mau dipindah sama atasannya yang ini mau ngomong apa? Ya kan? KPU aja ini apabila melanggar maka Bawaslu merekomendasikan KPU melakukan penertiban. Kita akan dukung. Baik. Nggak usah lagi. Ya, kalau mau, tapi kalau enggak ya segitulah pemimpin kita. Mau apa lagi? Ya, saya baik. sudah sarankan yang baik. Baik, Pak Agung, termasuk juga soal visi misi untuk di Provinsi Bali, ini semuanya harus linear dengan apa yang dicanangkan. Iya, kalau visi misi sekarang jauh lebih bagus. Ya, kenapa? Karena yang diacu itu adalah RPJPN. Ya, jadi nasional dulu. Ya. Rencana pembangunan jangka panjang nasional untuk 5 tahun ini harus sama ke bawah. Di provinsi harus mengacu kepada RPJPD provinsi. Ya, entah siapa bikin, jangan dilihat itunya, tapi itu sudah merupakan satu guideline, program yang memang harus begitu. Termasuk juga kabupaten kota harus bersesuai dengan RJPD kabupaten kota. RPJPD ini adalah hasil produk hukum. Jadi enggak boleh baru mungkin mantan bupati, oh itu kan bupatinya pulang, nggak bisa gitu. Jadi ada bukan berarti ada keberpihakan terhadap kandidat tertentu. Nggak ada urusan itu, karena ini sudah program nasional. Harus sama, bahkan Bapeda harus mengiyakan apakah dia sesuai atau tidak. Jadi setelah itu kalau Bapeda sudah bilang sesuai, maka kita sosialisasikan visi misinya, dan itu tidak akan dianggarkan kalau di luar dari apa yang ada di situ. Karena itu sudah ada ruang-ruangnya. Kalau di luar dari RPJP itu tidak akan pernah dibiayai. Itu bagusnya sekarang. Artinya tidak setiap bupati itu maju mundur. Jadi udah ada arahnya 5 tahun, kemudian 5 tahun ke depan ada arahnya menuju Indonesia Emas 2045. Baik, jadi baik. itu, ini bagus sekarang. Ya, Pak Wayan Ridang, tanggapannya? Ya, tentu yang pertama ini harus secara gradual dan juga bertahap. Ketika berbicara kepada persoalan green voter, pemilihan, tidak bisa juga dikesampingkan bahwasanya Bali sebagai daerah pariwisata yang mengacu pada green ecotourism, ya ecotourism. Dan ini sesuatu yang inspiratif dan perlu didukung. Yang kedua, tadi berkaitan dengan baliho. Saya pikir harus diedukasi budaya masyarakat yang selama ini kalau tidak terpasang balihonya, calonnya tidak dikenal. Ini barangkali budaya harus dirubah mindsetnya, termasuk, mohon maaf,
para kandidat harus diedukasi para kandidat atau tim suksesnya, relawannya. Karena merasa relawan kalau tidak masang baliho, menjaga baliho, tidak diperankan. Nah ini barangkali perlu disentuh sedemikian rupa sehingga apa menjadi harapan Pak Agung, tentu harus itu juga kesepakatan semua pihak. Yeah. Karena bagaimanapun juga kalau di Bali kan pangsa pemilihnya barangkali kendati pun misalnya ada yang katalah gensetnya itu, tetapi juga ada pemilih yang nampaknya kalau tidak ada baliho tidak dikenal. Nah, bagaimana caranya? Tentu tadi sudah diatur hanya maksimal 200. Ya, cuman persoalannya ketika dipilah ada sebuah kesulitan dalam tingkat melakukan mapping. Ini juga harus dilakukan sedemikian. Oleh sebab itu Bali saya pikir sebagai role model dalam kerangka perhelatan pilkada serentak, saya berpikir ini sesuatu langkah maju. Penyelenggara demikian halnya dan juga para peserta. Tidak bisa berdiri sendiri oleh penyelenggara juga. Peserta partai politik, Bawaslu, KPU, termasuk peranata-peranata yang merupakan local wisdom yang memiliki tujuan dalam rangka menjaga roh Bali. Nah oleh sebab itu saya titip kepada Pak Agung tentu harus dilibatkan. Nah dalam konteks undang-undang perlu dipahami kalau itu nanti kesepakatan dibuat sedemikian rupa di atas meterai, tentu ketika nanti dia melanggar tentu ada sanksi sosial. Karena nanti per level hukum dalam tingkat undang-undang harus dianulir oleh undang-undang. Tapi kalau itu kesepakatan, perjanjian, tentu di sini di samping para pihak, masyarakat juga akan melihat mana sih yang ingkar janji daripada peserta calon. Baru-baru saja sudah ingkar janji, apalagi nanti sudah terpilih. Ini menjadi penilaian tersendiri. Baik, Satya Wacananya yang diharapkan. Ya di Bali dikenal dan apalagi misi metaksu gitu ya. Di hadapan pura dan sebagainya. Suatu yang mengikat secara niskala dan saya pikir Bali dengan kekuatan spiritualnya ya, magisnya tentu ini akan membawa aura terhadap kesuksesan penyelenggaraan pilkada serentak di Bali. Baik, Pak Mas Lisi. Dan tentunya dari KPU Kota Denpasar ini sendiri ada hal-hal juga yang perlu disampaikan sehubungan dengan apa yang disampaikan oleh Ketua KPU Bali Niki sendiri. Siap. Jadi sebenarnya kita berbicara pilkada serentak, tentunya kita berbicara beberapa elemen. Yang pertama adalah terkait dengan regulasinya. Apakah regulasi itu akan mengatur ataukah tidak? Ini berbicara terkait dengan nanti bicara Grand Election. Tentunya di Kota Denpasar untuk mendorong itu, tentunya yang pertama adalah bicara kesepakatan selaras apa yang disampaikan Pak Ketua tadi. Berbicara Grand Election ini, kita bicara kesepakatan. Dari kesepakatan itu para pihak tentunya berbicara para pihak itu ada tim paslon. Tim paslon apakah mau atau tidak. Sedangkan bicara tim paslon itu banyak partai pengusul Pak. Jadi partai pengusul tentunya mereka beragam warna-warni. Ada yang satu menginginkan supaya mereka menekan golput secara politik, ini penting untuk memberikan edukasi kepada kelompoknya mereka, mendorong kepada mereka, sehingga apakah mereka setuju atau tidak ini nanti setelah terjadi pertemuan antara teman-teman di KPU bersama dengan tim paslon berkaitan dengan bagaimana menata berkaitan dengan kampanye ini, terkait dengan mendorong Grand Election ini. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya adalah dampaknya kepada yang kedua yakni ada kepada pemilihnya. Bagaimana kepada pemilihnya ini yang kemarin kita menetapkan 507.364 pemilih sehingga mereka ini terjangkau semuanya. Sehingga mereka itu juga mengetahui bahwa akan dilaksanakan pilkada serentak pada tanggal 27 November. Ini penting bagi kita. Sehingga selain kita mendorong apalagi pemilih di Kota Denpasar ini sudah memilih pemilih yang cerdas, tentunya kita mendorong mereka sekarang segala informasi itu ada di genggaman. Tentunya ini juga mendorong kepada teman-teman media sejauh mana memberikan informasi yang seimbang, yang akurat dan terupdate dan juga termutakhir berkaitan dengan apa-apa yang sedang dilakukan oleh KPU serta oleh teman-teman paslon. Ini penting supaya teman-teman pemilih, sobat-sobat kita pemilih mengetahui apa yang sedang terjadi. Ini penting supaya yang pertama seimbang dan juga mengerti terkait dengan visi misi yang tadi bicara RPJN yang selaras dan juga dengan daerah. Ini penting sehingga teman-teman pemilih
untuk mendorong mereka mengetahui apa yang harus mereka lakukan berkaitan dengan nanti ketika masuk ke dalam bilik suara yang hanya 3 menit itu dalam menentukan hak pilihnya, juga menentukan masa depannya selama 5 tahun ke depan. Berikutnya adalah terkait dengan bagaimana kita mendorong dan memberikan informasi yang tepat juga kepada peserta. Tentunya yakni adalah pasangan calon yang diusung oleh paslon. Yakni adalah teman-teman parpol. Sehingga teman-teman parpol ini mau seirama dengan kita berkaitan dengan Gen Election ini, dan harapan kita di Kota Denpasar yang menjadi pilot proyeknya nanti oleh KPU Provinsi Bali ini bisa berjalan sesuai dengan aturan main dan mekanisme, dan juga tidak merasa paslon tentunya yang yang merasa tingkat elektabilitasnya ini rendah tidak merasa tersisihkan. Ini penting bagi kita. Barangkali itu saja berkaitan dengan apa yang akan kita dorong nanti di pelaksanaan Pilkada serentak di Kota Denpasar. Iya, berarti bisa dikatakan ini seiring sejalan dengan apa yang diputuskan nanti dari KPU provinsi, seperti itu. Iya, makanya kita akan mendorong itu kepada teman-teman partai politik selaku masuk ke dalam tim paslon mereka dalam hal ini yang berkuasa penuh dalam nanti ketika kita ajak untuk melakukan ini. Karena dari situ sebelum keputusan KPU dikeluarkan tentunya ada berita acara yang kita tanda tangani bersama. Ya, saya ke Pak Agung. Pak Agung, kalaupun nanti bisa dikatakan ini kampanye lewat online, bisa melalui media sosial, ini adakah aturan yang harus ditaati atau kode etik yang harus ditaati oleh para paslon nantinya? Iya, jadi jelas semuanya nanti kita atur ya di PKPU yang akan kita sedang berproses ini sudah diatur berapa kali berapa hari untuk rapat umum, kemudian pertemuan terbatas ya. Kemudian juga kalau menggunakan online itu ada beberapa maksimal akun resmi yang harus didaftarkan ke KPU. Pengawasannya ini tentu Bawaslu ya. Jadi akun-akun resmi itu kalau dulu sekitar 10 sekarang mungkin diperbanyak menjadi 20. Jadi masing-masing kandidat itu memiliki akun-akun resmi yang akan didaftarkan. Dari situlah mereka akan berkampanye ya, sehingga nanti pengawasan untuk yang hoax kemudian yang lainnya itu ya itu mulai dari cybercrime di TNI Polri ya, kemudian ada di Polri ya. Kemudian di Bawaslu ada yang memang akan mengawasi itu ya. Sehingga nanti konten-konten yang ada di situ tuh betul-betul tidak menyimpang dari aturan kampanye yang ada, apalagi mempermasalahkan NKRI, Pancasila, isu SARA itu sudah harus tidak ada. Bahkan nanti akan bekerja sama dengan Dinas Kominfo yang akan men-take down jika ada hal-hal yang memang di luar daripada ketentuan daripada berkampanye itu. Saya senang sekali kalau betul-betul mereka mau untuk melakukan itu, karena sebagian masalah Bali berupa sampah itu bisa diminimalisir. Tapi kalaupun tidak, sekali lagi warga masyarakat silakan aja. Saya sudah melakukan ini udah dari 2018, 2019, jadi bukan hanya sekarang. Sehingga saya dipelintir-pelintir karena ngepro A, pro B, karena ini enggak ada urusan itu bagi saya. Saya udah 21 tahun jadi penyelenggara pemilu. Harus ada selalu perubahan-perubahan yang ke arah positif kita dalam rangka berpolitik dan berpemilu, berdemokrasi. Ya, termasuk target utama kita kemarin yang 100% tercapai, tidak ada ke MK itu adalah bagian daripada keinginan kita demokrasi itu supaya ada isinya. Ngapain kita ngikuti administratif aja, misalnya salah satu contoh ya. Saya sudah robah ini di Bali itu. Kalau sesuatu setelah di kecamatan itu nggak boleh lagi dibuka-buka. Kota itu kayaknya keramat banget. Harus ke MK dulu baru diputusin, baru balik kita. Kenapa nggak saya rubah? Buka aja di sini semua, tanpa harus MK yang suruh. Kalau masih ada keraguan masyarakat, buka aja. Kenapa enggak? Kenapa harus administratif mengalahkan substantif? Itu yang saya dorong kemarin, sehingga enggak ada lagi ke MK. Ya. Kalau ke MK dulu, kita lagi bersidang ke sana, uang biaya berapa?
Coba selesaikan di sini, dibuka di sini. Nggak ada permasalahan pemilu yang tidak selesai. Nggak ada. Coba kasih saya. Setelah 21 tahun jadi penyelenggara saya nggak tahu. Nggak pernah saya lihat masalah pemilu yang nggak terselesaikan. Yang penyelesaian terakhir itu di kota itu. Sudah bongkar kotaknya, hitung ulang, selesai. Nggak ada lagi keraguan. Nggak ada lagi jin, setan, hantu yang melenyapkan suara. Kalau kalah, kalah aja gitu. Ya kan? Selalu begitu, kalau kalah saya dicurangi di ini. Ayo di mana? Saya tunjukkan. Dari 2018 saya sudah pastikan bahwa tidak ada lagi jin, setan, hantu yang ganggu pemilu di Bali karena saya adalah penakluknya. Oke, baik, baik, ada penakluk hal-hal gaib di sini ya. Baik, nanti kita akan kembali lagi sesaat lagi. Ya, kita masih di Talkshow Merah Putih. Bali memilih, persiapan Bali menghadapi Pilkada 2024. Pak Agung di Datawan, kalau boleh saya berbangga hati juga sebagai warga Bali, saya sempat membaca Bali indeks demokrasinya nomor 1 di Indonesia pada saat pemilu. Dan itu menjadi barometer juga pada Pilkada nanti, Pak Agung? Ya, itulah. Jadi karena bagian daripada ID itu adalah salah satunya adalah ke penyelenggara, maka itu saya pastikan Bapak Ibu sekalian yang kemarin curang-curang penyelenggara, beberapa yang merubah-rubah hasil, ya, yang saya lihat kemarin di lapangan ada beberapa ya, nggak banyak, 1-2 gitu, tidak ada boleh lagi jadi penyelenggara seumur hidup, ya. Itu jelas bagi saya gini kan. Termasuk kecurigaan saya, sekarang kan saya sudah bisa buka kotak nih. Jangan sampai lagi planonya berbeda dengan isi kotaknya lagi. Kalau sampai itu terjadi, seluruh penyelenggara di TPS itu nggak boleh lagi jadi penyelenggara pemilu. Itu kontribusi kami di penyelenggara. Penyelenggara harus melakukan tugas dan tanggung jawabnya seperti apa yang sudah disyaratkan di dalam kode etik daripada penyelenggara. Nggak boleh nyimpang daripada itu. Itu janji saya untuk meningkatkan. Ini termasuk partisipasi pemilih tentunya. Ya, partisipasi pemilih, keamanan dalam pemilu, kemudian nanti kampanye dan lain sebagainya, tidak mempermasakan suku, agama, ras, golongan, termasuk soroh ya. Saya ingin kita berpemilu memiliki etika dan moral yang bagus sehingga tercipta atau terwujud pemimpin-pemimpin yang mampu ya, seperti tagline-nya KPU ya, Ngardi Bali Santi Lan Jagadita, membuat Bali ini santi, damai, dan sejahtera. Ya, baik. Itu jelas yang kita mau. Tingkat partisipasi pemilih itu juga menjadi perhatian kita, 75% jadi target dari KPU Bali. Bagaimana dengan warga pindah memilih ini sendiri? Ini juga menjadi perhatian? Ya, jadi untuk pilkada itu harus berKTP Bali, itu pertama. Tapi kalau ingin pindah memilih, misalnya Pak Rideng nih, dia kan orang sibuk banget nih. Ya. Dia misalnya KTP-nya Buleleng. Tapi dia harus hari itu dan besoknya itu saya tidak mungkin bisa ke Buleleng. Maka dia boleh pindah memilih. Ya, pindah memilihnya di mana? Pemilihan Denpasar misalnya. 1 bulan sebelum pemilu 27 Oktober. Ya, itu batas waktu pindah memilih. Ya. Pak Rideng bisa pindah memilih. Tapi resikonya Pak Rideng nggak boleh milih wali kota. Dia tidak boleh memilih wali kota karena KTP-nya Buleleng. Mestinya dia di Buleleng. Dia boleh pindah memilih di Denpasar, hanya dapat 1 surat suara, yaitu memilih gubernur dan wakil gubernur. 1 suara hilang dong untuk ya, pemilihan Buleleng. Itu resikonya. Baik. Ya, karena kita berdasarkan kepada de jure itu KTP-nya di mana dikeluarkan. Baik, baik. Pak Mas Lisi, berarti sudah adakah hal-hal atau persiapan untuk warga pindah memilih? Kita mengetahui Denpasar menjadi pusat ibu kota Provinsi Bali ini sendiri yang dihuni oleh banyak sekali masyarakat dari 8 kabupaten kota di Bali. Ya, berkaitan dengan hal tersebut tentunya sudah kami antisipasi. Yang pertama tentunya kita sudah menyiapkan. Makanya nanti tanggal 20 kita akan melakukan penetapan daftar pemilih tetap. Setelah itu baru masuk kita ke daftar pemilih tambahan. Tentunya daftar pemilih tambahan kita mengikuti putusan MK nomor 55 tahun 2003 kemarin. Yang pertama adalah ada 9 kategori masa 1 bulan atau 30 hari sebelum hari H dan 7 hari sebelum 4 kategori sebelum hari H. Baik. Tentunya untuk yang ini hanya pindah memilih saja saya kira, yang hanya bisa
terakomodir di situ. Karena ini menjadi penting. Kadang-kadang warga KTP-nya dia di mana atau dia karena kita harus mengetahui ketika dia mau pindah memilih ke Denpasar, kita harus tahu di mana TPS-nya dia awalnya, sehingga karena ini sistem adalah sistem aplikasi Sidalih harus masuk dan juga bisa dicek oleh warga siapapun itu. Ketika ingin masuk, apakah dia sudah masuk dalam daftar pemilih atau enggak. Untuk pindah memilih tentunya harus yang bersangkutan harus terdaftar terlebih dahulu, Pak. Kalau dia tidak terdaftar nggak bisa. Nah, namun hanya bisa nanti ketika hari H itu di jam 12 sampai jam 1 menjadi daftar pemilih khusus. Jadi, untuk mengetahui sudah terdaftar atau tidak, maka dicek cek di PT Online .kpu.go.id. Kita mengecek di situ, nanti ada beberapa langkah. Kita harus memasukkan nomor handphone, terus yang kedua adalah nomor NIK-nya. Ini bagian daripada antisipasi ketika kebocoran data kita. Ini seakan-akan ketika data bocor itu seakan-akan KPU dan lain sebagainya. Ini penting. Ini juga keterbukaan kepada masyarakat dan juga tidak sembarangan KPU memberikan akses data, karena bicara NIK dan juga BAI-pun kepada mengecek cek di PT Online itu tidak sembarangan, sehingga ada beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan, yang harus dilalui oleh warga masyarakat, baik itu lokal Kota Denpasar maupun luar Kota Denpasar, yakni di Provinsi Bali. Itu hanya berlaku untuk KTP yang keluarkan di dalam satu provinsi saja. Kalau di luar provinsi nggak bisa. Maka dia harus pulang kampung. Ketika nanti dari Jawa, ini berbeda dengan pemilu kemarin. Kalau pemilu kemarin pemilihan dapil kita itu ada satu yang namanya nasional, itu adalah Pilpres. Kalau sekarang kan tidak. Ini adalah regional masing-masing. Jadi maksimal itu hanya dalam provinsi Bali itu baru bisa pindah ke Denpasar, atau sebaliknya warga Kota Denpasar yang melakukan pergeseran, kecuali yang pindah memilih, Pak, pindah domisili. Orang Jakarta dia mau pindah domisili ke Denpasar itu masih bisa kami layanin untuk menjadi pindah memilih, sehingga mereka nanti disesuaikan. Kalau dia pindah ke Denpasar maka dia bisa dapat 2 surat suara. Jika dia pindah ke Badung namun dia nanti hari hanya mau pindah ke Denpasar, maka tetap dia ini. Karena tadi apa yang disampaikan Pak Ketua, yakni secara de jure, yakni sesuai dengan alamat di mana alamat tersebut itu tertera di KTP. Karena harapan kita sukses setelah pelaksanaan, juga kita sukses secara administratif. Kira-kira seperti itu dalam hal. Pak Wayan Rideng, ini yang menjadi barometer kita ketika kita dinobatkan sebagai Bali Indeks Demokrasi nomor 1 di Indonesia pada beberapa waktu lalu, pada pemilu yang lalu. Astungkara bisa dilaksanakan pada saat pilkada? Bagus, karena bagaimanapun juga akan memberikan pengaruh terhadap Bali sebagai pariwisata. Nah, tadi dengan ditegaskan baik di tingkat Kota Denpasar juga provinsi. Yang pertama adalah tadi wujud komitmen oleh penyelenggara, penegakan hukum, tidak pandang bulu. Nah, oleh sebab itu kalau kita bermuara kepada katakanlah pilkada, pilpres atau proses-proses ini, kadang-kadang kan para kandidat itu mementingkan sebuah kemenangan. Ketika mementingkan hanya sebuah kemenangan, tentu akan ada pola-pola dan model-model melakukan pelanggaran. Tadi sudah komitmen dari Ketua KPU menyangkut terhadap bagaimana bagi penyelenggara yang melakukan pelanggaran. Di samping ada pidana pemilu, tentu secara sosial tadi juga ditegaskan tidak akan ditoleransi dalam kerangka untuk mengawal pelaksanaan demokrasi berikutnya. Ini sesuatu yang penting. Yang kedua, mekanisme tadi dalam rangka mengidentifikasi daripada para pemilih secara tegas dan lugas sesuai dengan tahapan. Tentu ini harus diikuti. Cuma persoalannya adalah ketika aturan ada komitmen, masih ada riak-riak yang orang ingin memaling. Nah, pencuri, pencoleng. Nah, oleh sebab itu pencoleng-pencoleng ini diharapkan diminimalisir. Oleh siapa? Pengawasan oleh masyarakat. Tentu dengan terbatasnya penyelenggara, tadi Pak Agung dan juga dari Kota Denpasar, semua pihak untuk wajib mengawasi sehingga indeks demokrasi Bali semakin meningkat. Karena sadar betul, Bali itu kan tidak pada level regional tetapi sudah internasional. Kalau saja perhelatan demokrasi bisa semikian dikemas, memiliki makna dalam berbagai perspektif, katakanlah
ruang dalam konteks demokrasi begitu jalan, kemudian dikemas dengan budaya yang memberikan inspirasi terhadap pengembangan pariwisata. Saya pikir akan menjadi contoh di Indonesia ya, karena Bali senantiasa akan menunjukkan jati diri tidak semata-mata baik penyelenggara maupun pasangan calon itu untuk berpikir akan diri dan kelompoknya, tetapi berpikir untuk kerama Bali dalam kerangka kesejahteraan, dalam rangka ketertiban, dalam rangka keamanan dan kenyamanan. Jadi bisa dikatakan pengawasan masyarakat juga sangat dibutuhkan, bahkan sudah dari awal pun masyarakat dilibatkan dengan diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan dalam tanggapan masyarakat ini sendiri. Saya pikir sangat perlu, iya. Bagaimanapun juga semua proses yang tadi ketika melihat kemenangan itu kan kadang-kadang ada riak-riak yang barangkali ini dari mata pengawasan penyelenggara tidak bisa. Tapi kalau masyarakat di sekitarnya terhadap persoalan yang merusak tatanan demokrasi, tentu ini menjadi kebanggaan dan inilah ciri Bali dalam kerangka untuk proses-proses pembangunan di masa mendatang. Baik, Pak Agung Litartawan, pengawasan masyarakat termasuk juga dalam dana kampanye, Pak? Iya, jadi dana kampanye juga silakan dilakukan, bisa dilihat nanti ya. Padahal kita akan menyampaikan itu, mereka akan diaudit ya. Ada kantor akunting publik yang akan mengaudit para kandidat. Jadi itu jelas kepatuhan terhadap aturan, kemudian dan itu tidak mentolerir anggaran-anggaran yang datang dari luar daerah atau berfungsi untuk money laundering dan lain sebagainya. Itu jelas siapa pengirimnya, berapa maksimalnya, itu kita atur semuanya, ya, sehingga nanti jelas bahwa apa yang dilakukan atau digunakan dalam rangka kampanye ini adalah uang-uang yang diperbolehkan oleh aturan perundang-undangan. Berarti ada aturannya, bahkan sudah ditetapkan untuk membuka rekening dana kampanye, ya, khusus seperti dana itu? Kampanye. Jadi rekeningnya nggak nyampur-nyampur. Itu namanya rekening khusus dana kampanye yang akan digunakan untuk keluar masuk selama baik itu berupa barang, jasa ataupun uang. Itu udah jelas. Baik. Mas Lisi, tentunya ada harapan kepada warga masyarakat, termasuk saya sebagai warga Denpasar ini yang akan berpesta demokrasi tanggal 27 November. Ya, yang pertama adalah kita berbicara tadi alat peraga kampanyenya. Jadi sebenarnya ada juga bahan kampanye, Pak. Jadi ini kelewatan ini. Jadi bicara bahan kampanye untuk mengetahui sebenarnya warga atau nanti bisa beredukasi, bisa berkreasi paslon-paslon ini, ngubah mungkin dari alat peraganya menjadi bahan kampanye. Bahan kampanye bisa dalam bentuk minum dan lain segala macam yang mudah dijangkau dan mudah diingat dan mudah disosialisasikan kepada masyarakat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana nanti supaya masyarakat menggunakan hak pilihnya, jangan lagi kita tidak berharap Denpasar itu menjadi salah satu partisipasi rendah, tapi tentunya kita akan bisa membalikkan. Kemarin tahun 2020 itu adalah bagian daripada di mana ngoyong di rumah, tetapi kita mampu untuk meyakinkan masyarakat sehingga ketemu di angka di atas 54%. Ini bagi kami itu cukup bagian daripada yang sudah kesuksesan tersendiri, karena di tengah-tengah ada dorongan mereka tidak keluar rumah, tetapi kita mengajak mereka datang ke ini dan meyakinkan mereka bahwa kita sudah aman dalam hal ini karena sudah sesuai dengan beberapa terkait dengan rekomendasi COVID. Tentunya kalau hari ini yang tidak ada masalah berkaitan dengan pola-pola seperti itu, tentunya ini bagian daripada kita, karena satu suara itu bisa menentukan nasib bangsa ke depan, nasib Kota Denpasar mau dibawa kemana Kota Denpasar ini. Jika mereka golput kan agak susah ketika mereka akan melakukan beberapa penilaian, sedangkan dia sendiri tidak pernah menyalurkan aspirasi politiknya. Sedangkan aspirasi politik itu cukup penting untuk menentukan nasib kita, bukan ini tapi semuanya. Kira-kira seperti itu. Baik. Pak Wayan Ridang, tentunya ada closing statement untuk menghadapi pilkada tahun 2024 ini. Saya pikir Bali yang begitu menghiasi ya di mata internasional, jaga Bali. Tentu dalam konteks ini lakukan hak politik dengan beretika, dengan beradab, sehingga Bali tetap terjaga dan terkenal di mata dunia, apapun hajatannya. Itu harapan kita ya. Itu harapan kita ya. Dari tadi saya juga
ini tidak ada rekayasa. Ternyata bapak-bapak menggunakan udang yang 3 warna, merah, putih, hitam. Ini luar biasa sekali. Betul lah, hari Tridatu ini. ya. Baik, Tridatu. Baik, terima kasih bapak-bapak. Kita Sama-sama ya. kembali lagi nanti di sesi berikutnya, mungkin di lain segmennya ya bapak-bapak. Dan yang pastinya pemirsa, tentukan pilihan Anda 27 November 2024. Jangan hanya tunjukkan cintamu, tapi tunjukkan juga dengan tintamu. Saya Made Sukarno Karang. Terima kasih, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.